Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah lainnya. Tidak lupa selawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, dan kepada seluruh umat muslim muslimat di seluruh dunia yang menantikan syafaatnya di akhir zaman nanti. Amin. Anak-anakku semuanya, di sini kita akan membahas bab 3 tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, ada riya dan nifak. Nah, tapi sebelumnya ini Pak Eka kasih gambaran ilustrasi berupa gambar. Ini tentang seseorang yang menginfakkan hartanya, dan yang satu ini berjanji tetapi dia berniat mengingkari. Bisa dilihat ini ketika ada seseorang yang menginfakkan atau bersedekah dengan niatan hanya untuk dilihat oleh orang dan untuk mendapat pujian, maka itu yang dinamakan sifat riya. Jadi riya itu ingin memperoleh suatu pujian, pengakuan dari orang lain. Nah, yang gambar yang satunya itu nifak. Nifak ini ketika seseorang melakukan perjanjian atau kesepakatan dan tangannya seperti itu, seperti ini, menandakan dia niatnya untuk berbohong. Nah, ini diilustrasikan dengan kepala manusia tapi berlidah ular. Berarti untuk mengartikan gambar ini kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwasanya ketika seseorang itu berkata tetapi tidak sesuai dengan kenyataan atau sering berbohong, itu bisa diartikan dengan nifak. Nah, orangnya yang melakukan nifak ini yaitu munafik. Nah, oke, kita lanjut ke materi biar lebih rinci lagi. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 264, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fasabahu wabilun fatarakahu salada la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la ya'dil qaumal kafirin.
Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadikanlah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir itu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, ria dan nifak. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah yang ikhlas agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika amal ibadahnya disertai riya, maka sia-sialah amal tersebut, karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perlu menjaga hati agar terhindar dari penyakit hati. Di antara akhlak mazmumah adalah ria dan nifak. Yang pertama, pengertian ria. Ria dalam bahasa Arab yang artinya ingin memperlihatkan sesuatu kepada orang lain. Secara istilah, ria adalah memamerkan sesuatu baik berupa barang ataupun perbuatan kepada orang lain supaya dapat pujian dari orang lain. Hal yang sepadan dengan ria adalah sum'ah. Sum'ah adalah berbuat kebaikan supaya didengar oleh orang lain dan memperoleh pujian. Dengan adanya pujian tersebut, masyhurlah nama baiknya di masyarakat dan di lingkungan hidupnya. Dengan demikian, orang ria berarti sum'ah, yakni ingin memperoleh pujian dari orang lain atas kebaikan yang dilakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man samma'a sama'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi." Rawahu Bukhari. Barang siapa berbuat baik karena ingin didengar oleh orang lain, sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain, ria, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Hadis Bukhari. Allah juga berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 142, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Alangkah meruginya orang-orang yang bersifat ria dan sum'ah, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta, dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka, bahkan azab yang mereka terima sebagai balasannya. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan
dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan, janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi misqalu darratin min riyai. Al-hadis, yang artinya Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya di dalamnya, walaupun riya itu hanya sebesar zarrah kecil sekali, zarrah. Jadi Allah tidak akan menerima kalau seseorang berbuat amal ibadah kebaikan apapun, kalau diniatkan ataupun dalam hatinya itu terdapat riya. Jadi Allah membenci perbuatan riya ini sampai-sampai pelakunya akan disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Tadi dalam Quran surat Al-Imran, Allah memberikan ancaman bagi pelaku riya, termasuk ketika melaksanakan ibadah sholat. Orang yang melakukan perbuatan riya diancam sebagai pendusta agama Islam, bahkan diancam dengan suatu sanksi, yaitu neraka wa'il. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Lah kok celaka? Nah, ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Quran surat Al-Ma'un, yang berbuat sholat aja bisa celaka, apalagi yang tidak melaksanakan sholat. Gimana coba tuh? Jadi sebisa mungkin kita niat lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal apapun aktivitas kita yang kita lakukan di kehidupan kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur kita membaca doa, sebelum tidur kita membaca doa, memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tetap dalam keadaan bertakwa atau ditunjukkan kepada jalan yang lurus, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang menempuh kebaikan dalam setiap hembus nafasnya, karena diyakini, disadari, dimantapkan dalam hati bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harapannya sebagai makhluk ciptaannya itu senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu amanlah sudah bumi seisinya. Karena apa? Karena yang ditakutkan atau yang diharapkan oleh para jin, syaitan, iblis itu para manusia itu melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak, sehingga ketika manusia banyak yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari suatu yang digariskan berupa syariat Islam atau kebaikan-kebaikan, maka jelas pastinya menjadi teman-teman syaitan, iblis, jin, kafir di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Dengan kita mengetahui akhlak tercela seperti ini berupa riya, dalam hal apapun, sekecil apapun, kalau itu timbul rasa riya, sangat mudah ya ketika kita membedakan ini ikhlas atau riya, itu sangat mudah. Itu jawabannya hanya ada pada diri kita sendiri dan Allah yang tahu. Kalau kita berbuat baik tetapi masih terlintas dalam pikiran kita ingin dipuji, ingin disanjung, condong ke riya atau ke sum'ah tadi. Jadi kita hati-hati saja. Begitu hati-hatinya, begitu detailnya soal hati. Karena apa? Karena hati yang baik, maka baiklah semua amal perbuatannya, baiklah semua tingkah lakunya, selamatlah di dunia dan akhirat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari kita dan menjadi bekal amal kebaikan bagi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fissabil haq fastabiqul khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.